Presiden yang notabene-nya merupakan kepala negara, umumnya bila kita mendengarkan kata tersebut, bayangan yang keluar di benak kita biasanya orang yang pakai setelan rapi, dijaga oleh banyak pas pampres atau pasukan pengaman presiden, dan menaiki kendaraan-kendaraan mahal yang tentunya agak sulit kita dapatkan. Tapi bayangin nggak bila ada satu presiden yang jauh dari image tersebut? Bakalan kita bahas di Ensiklopedia Random. Perkenalkan dengan Bapak Jose Mujica. Beliau merupakan mantan presiden dari negara Uruguay. Bapak Jose Mujica ini lahir tanggal 20 Mei 1935 di daerah yang bernama Montevideo, Uruguay. Dia tumbuh dari keluarga yang kelas menengah dan dia juga seorang aktivis dari kegiatan gerilya yang ada di negara Uruguay pada masa itu. Gerakan gerilya ini atau suatu gerakan yang disebut gerakan revolusioner untuk mendapatkan suatu bentuk pemerintahan yang baru di negara tersebut, pada masa mudanya inilah yang menyebabkan pola pemikiran perpolitikan dan sikap hidup dari Bapak Jose Mujica. Beliau merupakan anggota dari Tupamaros, suatu gerakan aktivis revolusionaris gerilya urban, di mana mereka menuntut untuk perubahan revolusi pemerintahan dari pemerintahan otoriter yang terjadi di Uruguay pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Tentu yang namanya gerakan revolusioner sangat identik dengan yang namanya kekerasan. Dan hal inilah yang menyebabkan Bapak Jose Mujica sempat ditangkap dan dipenjara di Uruguay selama 13 tahun. Dan selama di penjara itu, Bapak Jose Mujica mendapatkan perlakuan yang notabene sangat tidak menyenangkan. Namun ternyata selama di penjara, Bapak Jose Mujica ini mendapatkan pencerahan dan mentransformasi hidupnya. Beliau mengubah pola pemikiran dia terhadap yang namanya kekerasan dapat merubah sesuatu. Beliau lebih memilih cara-cara damai dan persuasif untuk mencapai tujuannya. Setelah 13 tahun di penjara dan akhirnya dibebaskan, Bapak Jose Mujica menjadi aktif di kegiatan perpolitikan. Beliau sangat memperjuangkan tentang yang namanya keadilan sosial, kesetaraan, hak asasi manusia, dan semua topik yang berhubungan dengan sosial masyarakat. Puncak karir dari Bapak Jose Mujica yaitu tahun 2010, di mana beliau menjadi presiden di negaranya sendiri, yaitu negara Uruguay. Namun di sini menjadi suatu keunikan tersendiri, di mana setelah menjadi presiden, Bapak Jose Mujica jauh dari image-image bagaimana presiden yang biasa kita temui. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Dan beliau sangat menolak untuk hidup bermewah-mewah. Bahkan beliau juga menolak untuk hidup di istana negara. Beliau lebih memilih untuk hidup di rumahnya sendiri yang notabene cukup sempit dan sangat sederhana. Dan di mana posisi rumahnya sendiri agak jauh dari pusat kota dan istana presiden yang menjadi tempat seharusnya dia tinggal dan memerintah negaranya. Dan dari beberapa sumber berita menyatakan bahwa Jose Mujica ini menyumbangkan hampir semua gajinya untuk kesejahteraan masyarakat Uruguay. Selama masa jabatannya, Bapak Jose Mujica ini berfokus pada topik-topik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial. Beliau sangat mengangkat topik ini karena pada dasarnya beliau berawal dari suatu keluarga menengah yang notabene pada waktu itu cukup kesusahan di Uruguay, dan juga di mana dia menjadi aktivis revolusioner menyebabkan pola pikir kesederhanaan tersebut. Meskipun begitu, beliau juga tidak lepas dari kontroversi, di mana dia berusaha mengizinkan beberapa topik yang cukup sensitif, seperti beliau mengizinkan aborsi, mengizinkan penanaman dan penggunaan ganja, dan dari penjualan ganja ini ke luar negeri, uang yang didapat digunakan untuk membangun infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Predikat sebagai presiden manusia atau yang memanusiakan sempat dicanang oleh Bapak Jose Mujica. Hal ini dikarenakan dari sikap hidupnya yang sederhana, memperjuangkan kesetaraan serta hak asasi manusia.
dan kesejahteraan sosial. Beliau juga menginspirasi dunia di mana ketika menjabat sebagai presiden tidak perlu menerapkan pendekatan-pendekatan konvensional yang dimana dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Pendekatan persuasif bisa digunakan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan masalah yang terjadi antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Semoga kisah dari Bapak Jose Mujica ini menginspirasi para anak muda untuk hidup dengan sederhana dan berkarya sebaik mungkin di bidang mereka masing-masing. Sekian konten kali ini. Silakan klik tombol like dan subscribe apabila konten ini menghibur. Semoga konten ini menjadi konten yang informatif. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Ensiklopedia Random. Sekian, terima kasih.